of the street. Behind beyond the night, you're the lady of my dreams. Yeah, my life where you push me slowly up and down. Baby, let me kiss you, sexy body. I will be so kind. Profil Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak mengenal Ki Hajar Dewantara? Sosok yang memberikan sumbangsi luar biasa pada bidang pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Ia telah mendirikan perguruan taman siswa dan menjadi Menteri Pengajaran Indonesia yang pertama. Beliau mendapat julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan diangkat sebagai pahlawan nasional. Tanggal lahirnya 2 Mei 1889 ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tuturi Handayani, hasil pemikirannya pun menjadi semboyan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Beliau tak hanya menjadi pemikir pendidikan pada zamannya, tetapi menjadi sosok yang percaya pada persamaan derajat dan hak pendidikan setiap orang apapun statusnya. Dan ia juga berani menentang ketidakadilan, terutama oleh penjajahan Belanda yang telah menindas bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara sebenarnya dilahirkan dengan nama Raden Mas Suwadi Soyaningrat. Ki Hajar Dewantara adalah keturunan bangsawan Puro Pakulaman, Yogyakarta. Beliau adalah seorang putra dari Kanjeng Pangeran Aryo Suryaningrat dan Raden Ayu Sandia, sekaligus cucu dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam III. Di usianya yang ke-40, beliau meninggalkan gelar Raden Mas dan mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ki adalah kata sapaan kepada orang tua atau guru laki-laki yang menjadi panutan. Sebagai keluarga bangsawan, Ki Hajar Dewantara mendapatkan kesempatan belajar di IELTS atau ke sekolah dasar Belanda selama 7 tahun. Sesudah ia tamat sekolah dasar di Belanda, beliau menerima tawaran beasiswa untuk menjadi mahasiswa di Stovia, Sekolah Kedokteran Jakarta. Setelah 5 tahun belajar di Stovia, ia tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena alasan kesehatan. Meskipun ia tidak berhasil menjadi dokter, tetapi ia memiliki ketertarikan terhadap bidang jurnalisme. Beliau aktif dalam organisme Budi Utomo dengan tugas bagian propaganda dan menjadi jurnalis di berbagai surat kabar, salah satunya The Express milik Dewes Dekter. Pada tahun 1912, Ki Hajar Dewantara menjadi anggota partai politik Diespars bersama Dewes Dekter dan Cipto Mangunkusumo, dan ketiganya dijuluki sebagai Tiga Serangkai. Diespars memiliki tujuan untuk menyebarkan gagasan nasionalisme dan mengakhiri penjajahan. Pada tahun 1913, pemerintahan Hindia Belanda berencana mengadakan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda di Prancis. Ki Hajar Dewantara bersama tokoh lainnya kemudian mendirikan Komite Buma Putra untuk menentang peringatan 100 tahun tersebut. Peringatan tersebut dianggap telah menghina bangsa Indonesia karena merayakan kemerdekaan di tengah-tengah bangsa jajahannya, bahkan hingga meminta sumbangan untuk perayaan. Komite Buma Putra kemudian mengeluarkan brosur yang berisi sindiran tajam kepada pemerintahan Belanda yang berjudul Als ik eens Nederlands was, atau Andai Aku Seorang Belanda. Sindiran itu ditulis oleh Ki Hajar Dewantara yang pada akhirnya menjadi begitu terkenal dan menyebar ke berbagai kalangan. Karena tulisannya yang begitu pedas, Ki Hajar Dewantara ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Selama masa pengasingan, ia tetap bertekad untuk melanjutkan perjuangannya. Beliau memperdalam ilmu pendidikan dengan mengikuti kursus hingga berhasil meraih akte guru Eropa dalam pendidikan pedagogi. Ia juga mendirikan kantor berita Indoors Pergru di Den Haag, Belanda.
Kantor berita ini pun menjadi media untuk menyuarakan pergerakan nasional Indonesia. Pada tahun 1919, Ki Hajar Dewantara bersama keluarganya akhirnya kembali ke tanah air. Setelah kepulangannya, ia kembali menjabat sebagai Sekjen Pengurus Besar NIM, National Disease Parts. Sambil memimpin beberapa majalah, beliau kembali ditangkap beberapa kali atas kasus delik pers karena tulisan-tulisannya yang dituduh hinaan dan hasutan terhadap Belanda. Setelah keluar dari penjara, Ki Hajar Dewantara bertekad mendirikan perguruan nasional demi menciptakan kader-kader perjuangan. Pada tanggal 3 Juli 1922, harapannya terwujud dengan berdirinya perguruan nasional Taman Siswa di Yogyakarta. Lahirnya Taman Siswa mendapat sambutan baik dari masyarakat Indonesia. Ratusan perguruan taman siswa kemudian tumbuh dengan semangat cinta tanah air di seluruh Indonesia. Taman Siswa satu lembaga pendidikan yang telah berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan kemerdekaan. Prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan di Taman Siswa adalah ing ngarsa sung tulada, di depan memberi teladan. Ing mardia karsa, di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, dan tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Sampai saat ini, trilogi tersebut masih menjadi moto untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda, filosofi dan seluruh aktivitas di Taman Siswa dilandasi oleh kebudayaan Indonesia, agar anak-anak pribumi dapat menjadi seorang intelektual yang berbudi dan cinta tanah air. Selain mendirikan lembaga pendidikan, Ki Hajar Dewantara kembali memanfaatkan pengaruh media dengan menerbitkan berbagai majalah seperti Wasita, Pusara, Keluarga, dan Keluarga Putera. Sementara itu, di bidang kesenian, Ki Hajar Dewantara mengarang buku notasi nyanyian daerah Jawa, Sari Suara, dan menciptakan lagu atau Gandhi Asmardana Wasitarin. Dalam mempersiapkan kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara ikut bergabung menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Tidak lama setelah kemerdekaan Indonesia, beliau diangkat menjadi Menteri Pengajaran yang pertama. Berkat kontribusinya juga, beliau menerima gelar kehormatan Dr. Honoris Causa dalam ilmu kebudayaan dari Universitas Gadjah Mada. Setelah puluh tahun memimpin dan mengasuh perguruan Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara akhirnya wafat di usianya yang ke-70 tahun dan disemayamkan di Pendata Agung Taman Siswa Yogyakarta. Beliau meninggalkan seorang istri dan 6 anak. Semua benda bersejarah